Malam ini kita akan membahas satu topik, mengapa gereja harus lokal dan independen. Mengapa gereja harus lokal dan independen? Sering kita mendengar ya bahwa saat ini kondisi kekristenan ini terpecah-pecah. Jadi mereka berpikir bahwa tubuh Tuhan Yesus saat ini dengan kondisi kekristenan yang beragam denominasi, ya, beragam nama gereja, beragam pengajarannya, ini tubuh Tuhan ini sedang terpecah-pecah. Mereka yang berpikir demikian, ya, akan melihatnya demikian. Tetapi konsep gereja lokal itu tidak melihat kondisi kekristenan yang seperti ini adalah kondisi perpecahan tubuh Kristus. Bukan perpecahan tubuh Kristus. Kenapa? Oleh karena itu kita akan melihat ya alasan mengapa gereja atau jemaat itu harus bersifat lokal dan independen. Yang pertama adalah kata jemaat itu sendiri. Jadi jemaat itu berasal dari kata eklesia. Nah, jadi kata eklesia ini maknanya apa? Coba kita lihat. Ya. Kata eklesia itu yang dipakai secara umum dulu. Ya, dipakai secara umum. Kisah Rasul pasal 19. Saya akan membaca satu ayat. Kisah Rasul pasal 19. Ya. Di ayat 39. Oke, dari ayat 28 biar kita sedikit mengerti konteksnya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, maksudnya terhadap Paulus nih nanti, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ya, sidang rakyat yang sah. Nah, kalau KJV menerjemahkan itu lawful assembly. Jadi kumpulan pertemuan yang sah, yang legal, gitu. Jadi ini sidang rakyat. Artinya eklesia ini adalah satu kumpulan orang, gitu. Ya. Jadi berkumpul untuk menyelesaikan sesuatu, artinya ada satu tujuan yang sama di dalam kumpulan itu, gitu. Jadi seperti itu. Jadi, kalau dipakai untuk jemaat Kristus, ya kan? Dipakai untuk jemaat Kristus, berarti jemaat ini, ya, eklesia Kristus ini adalah kumpulan orang, jadi harus berkumpul, gitu. Kumpulan orang yang tujuannya sama, maka eklesia Kristus untuk masuk menjadi eklesia Kristus, jemaat lokal itu ada baptisan. Jadi melakukan pengakuan iman, kemudian mereka berkumpul bersama. Jadi ada tujuan yang sama di situ. Nah, itu kata eklesia. Jadi ini berkumpul, kumpulan orang-orang yang berkumpul. Jadi anggota eklesia ini adalah apa?
adalah orang-orang yang berkumpul yang tujuannya sama. Gitu. Kalau eklesia Kristus berarti ini adalah orang-orang yang berkumpul yang sudah diselamatkan kemudian punya tujuan untuk menyenangkan Kristus. Jadi dari kata eklesia ini maka jemaat itu sifatnya itu harus lokal gitu. Karena berkumpul gitu. Kalau tidak berkumpul berarti tidak di dalam satu sidang itu, tidak di dalam satu jemaat itu. Jadi ketika sedang berkumpul inilah disebut jemaat gitu. Nah, kumpulan jemaat. Nah, seperti itu. Jadi kata eklesia itu dipakai sebagai satu kumpulan. Ya, kumpulan apa saja yang tujuannya sama. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 19 itu adalah tujuannya itu untuk menyelesaikan kalau ada dakwaan. Gitu. Jadi pada waktu itu Demetrius dan tukang-tukangnya itu tidak boleh main hakim sendiri, begitu. Kalau ada masalah tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh, gitu. Kita kan ada sidang, gitu. Bawa. Nah, seperti itu pada waktu itu. Nah, kalau di Kisah Rasul pasal 19 dianggap Paulus ini bikin huru-hara, bikin kacau di situ. Nah, Demetrius tidak boleh main hakim sendiri. Bawa kepada eklesia yang sah, sidang rakyat yang sah, seperti itu. Jadi sampaikan dakwaannya di situ. Nanti ada rakyat yang kumpul untuk lihat, begitu. Nah, maka di dalam jemaat juga ada kumpulan orang-orang yang akhirnya berkumpul bersama, gitu. Ada tujuannya yang sama. Ya, itu alasan pertama. Kenapa jemaat itu bersifat lokal dan independen? Karena jemaat ini berasal dari kata eklesia. Gitu. Nah, eklesia itu sendiri adalah kumpulan orang. Nah, di dalam Kisah Rasul 19 itu dipakai sebagai sidang rakyat. Jadi orang berkumpul di situ pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa harus lokal dan independen jemaat itu? Kalau kita membaca Efesus pasal 4, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di ayat 15 saya akan membaca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dia yang menyelamatkan tubuh. Jadi, gambaran dari jemaat ini adalah tubuh Tuhan. Dikatakan Kristus adalah kepala. Nah, jemaat ini adalah tubuhnya. Tubuhnya, jadi anggota-anggota jemaat, ya, orang yang bergabung ke dalamnya itu bisa berperan sebagai kaki, gitu. Bisa berperan sebagai tangan. Gitu. Jadi macam-macam perannya orang-orang yang bergabung di dalam jemaat ini. Perannya yang berbeda-beda.
Tetapi satu tubuh. Kristus adalah kepala. Jadi Kristus adalah kepala dari tubuh ini yang bersifat lokal ini, gitu. Dan jemaat itu harus tunduk kepada Kristus. Karena jemaat ini hanya tunduk kepada Kristus, maka jemaat ini sifatnya adalah independen. Gitu. Karena tunduknya jemaat ini hanya kepada Kristus yang adalah kepala. Jadi kumpulan orang yang sepakat berkumpul dan tunduk kepada Kristus. Maka Kristus berkata, jemaatku itu Allah maut tidak akan menguasainya. Allah maut tidak akan menguasainya. Nah, bahwa sebagai ilustrasi bahwa jemaat itu bersifat lokal, di kitab Wahyu ya, itu ada 7 jemaat yang dikirimin surat. Jadi ada 7 jemaat, ada jemaat-jemaat. Dan jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu itu disebutkan dalam nama daerah-daerah. Ada jemaat di Efesus, ya. Ada jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Philadelphia. Itu adalah nama-nama tempat, ya. Jemaat di Smyrna, nah, itu nama-nama daerah di daerah Asia Kecil pada waktu itu. Ini jemaat-jemaat begitu. Nah, jemaat Efesus, misalnya kita sebut ini jemaat Efesus. Ini jemaat Smyrna. Ketika Tuhan menegur kesalahan jemaat di Korintus, di Efesus, maka jemaat Smyrna itu tidak ikut menanggung kesalahan yang di Efesus ini, gitu kan? Jadi ketika Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus, gitu, hanya kepada jemaat di Efesus, gitu kan? Dia tidak menyalahkan kekurangan di Efesus ini kepada jemaat di Smyrna, gitu kan. Jadi Tuhan hanya menyalahkan kekurangan jemaat di Efesus ini kepada orang-orang yang di Efesus, gitu. Bukan di tempat lain. Begitu sebaliknya, ketika jemaat ada yang kurang, ya, kalau Smyrna ini jemaat yang yang tidak dicela, gitu kan. Misalnya jemaat Tiatira, gitu. Jemaat Tiatira. Ini kekurangan, sebaliknya kekurangan di Tiatira. Yang menanggung jawabin adalah jemaat yang di Tiatira. Tuhan tidak menyalahkan kekurangan di Tiatira ini kepada jemaat di Efesus. Begitu. Mengapa? Karena pertanggungjawabannya tiap-tiap tubuh ini kepada kepalanya, yaitu Kristus sendiri. Gitu. Tiap-tiap tubuh, tiap-tiap jemaat itu bertanggung jawab kepada kepalanya. Makanya bersifat independen, gitu. Tuhan tidak, ketika ada melihat kekurangan di sini, Tuhan tidak menyalahkan yang di sini. Hanya yang di sini saja. Ketika Tuhan melihat kekurangan di Efesus, Tuhan yang menyalahkan yang di Efesus. Sebaliknya, ketika Tuhan memuji apa yang baik di Smyrna, ya kan? Maka pujian ini adalah untuk jemaat di Smyrna, bukan pujian untuk jemaat di Efesus. Karena sifat dari jemaat yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah jemaat itu bersifat lokal dan independen.
Gitu. Maka tiap-tiap orang Kristen yang lahir baru, yang bergabung ke dalam jemaat, dia bertanggung jawab kepada jemaat di mana dia dituntut. Dia ada, dia bergabung, dia berjemaat, dituntut di situ. Segala kekurangan jemaat di mana dia bergabung itu akan ditimpakan kepada dia. Sama, segala pujian yang dikenakan kepada jemaat lokal ini juga akan terkena kepada tiap-tiap anggotanya. Jadi, celaannya itu ditanggung jawabin, ya, diminta pertanggungan jawab kepada setiap anggotanya yang masuk. Demikian, setiap pujiannya, kehebatannya itu juga diterima oleh setiap anggota yang masuk, gitu. Maka perjemaatlah Tuhan menegur mereka. Ya, jadi di dalam jemaat di Asia Kecil itu menjadi contoh bahwa gereja itu bersifat lokal dan independen. Gitu. Masing-masing tubuh Kristus. Jadi bersifat lokal, jadi masing-masing tubuh Kristus bertanggung jawab kepada kepala. Kepada Kristus langsung. Independen. Alam maut tidak akan menguasainya. Maka sebagai orang yang bijaksana, kita orang yang sudah diselamatkan, kita akan berjemaat. Maka penting sekali kita bergabung kepada satu jemaat yang jemaatnya itu adalah jemaat yang sesuai dengan Alkitab, yang mentaati Kristus. Supaya apa? Supaya ketika jemaat ini dipuji, itu akan kena kita. Terhitung kita di situ. Sebaliknya kalau kita jemaat ini ternyata apa? Ternyata jemaat yang banyak cacat celahnya, akan disalahkan Tuhan, maka kita yang ada di situ, yang tergabung menjadi satu tubuh di situ, kita akan kena di situ. Mengapa demikian? Karena diilustrasikan jemaat itu adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggotanya. Seperti halnya dengan tubuh kita ini. Gitu. Jempol kita kesandung batu. Ya. Yang sakit jempolnya saja atau kepalanya ikut pening? Gimana? Ya? Semuanya kan gitu. Maka sekali kita minum obat sakit kepala, gitu kan, ikut berkurang juga, gitu kan. Nyut-nyutannya yang di kaki tadi itu berkurang juga. Padahal yang minum kan apa? Kita minum pakai mulut, gitu kan. Ternyata sampai ke situ. Itulah satu tubuh. Begitu. Maka jemaat itu diilustrasikan sebagai satu tubuh yang tunduk kepada Kristus, independen. Gitu. Tidak boleh ada pemerintah yang mengatasinya. Tidak boleh ada lembaga yang mengatasinya. Gitu. Tidak boleh ada yayasan yang mengatasinya. Tidak boleh. Jemaat hanya tunduk kepada Kristus. Independen dia. Gitu. Allah mau tidak akan menguasainya. Bertanggung jawab kepada Kristus sebagai kepala dari jemaat itu. Jadi ilustrasinya dari di Efesus kan sebagai keluarga. Istri kepalanya adalah suami. Istri tunduk kepada suami. Demikian juga jemaat kepalanya adalah Kristus. Jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, seperti itu. Nah, itu alasan yang kedua adalah kepala dari tiap-tiap jemaat adalah Kristus dan jemaat itu adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kita yang tergabung ke dalam jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Perannya bisa berbeda-beda. Jadi harus lokal, karena masing-masing
Efesus, lokal Efesus itu bertanggung jawab kepada Kristus. Lokal Efesus tidak disalahkan atas kekurangannya di Tiatira, gitu kan? Kekurangannya di Efesus, jemaat Tiatira atau jemaat Smyrna atau jemaat yang lain tidak ikut disalahkan. Yang disalahkan adalah anggota lokal setempat. Ketika Efesus kurang, maka anggota lokal setempat itu yang harus bertanggung jawab. Coba kita baca ayatnya Wahyu pasal 2. Nah, ini yang kepada Efesus. Wahyu pasal 2, ayat 1 dan 2 saya akan baca misalnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi lokal Efesus, ini dikirimin surat, ini ditegur. Inilah firman dari Dia, Yesus sendiri, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dia menunjuk kepada lokal Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wah, mereka Efesus ini jemaat yang doktrinnya mantap. Pengajaran sesat mereka bisa identifikasi. Rasul palsu mereka bisa identifikasi. Zaman itu lebih susah dari kita mengidentifikasi rasul. Zaman ini kita lebih gampang. Mengapa? Karena jabatan rasul sudah tidak ada. Jadi siapapun yang mengaku rasul itu pasti rasul palsu. Setelah Alkitab selesai ditulis, rasul, nabi selesai. Siapapun yang berkata nabi setelah Alkitab selesai ditulis itu nabi palsu. Kita lebih gampang. Orang Efesus lebih susah, tetapi inilah kehebatan mereka. Nah, tetapi kekurangannya apa? Nah, ini ada kekurangannya. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Tadi pujiannya itu ditujukan kepada semuanya, celaannya itu juga ditujukan kepada apa? Semuanya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat lokal bertanggung jawab kalau ada yang satu ini jatuh gitu. Yang satu ini, kalau yang satu ini jatuh ke dalam dosa, maka jemaat lokal itu bertanggung jawab menyelesaikannya. Kalau ini tidak diselesaikannya, seluruhnya ini akan ikut disalahkan. Makanya Tuhan di dalam jemaat lokal itu memberikan pendisiplinan. Gitu. Memberikan pendisiplinan. Kalau di dalam sesama anggota melihat satu yang salah, yang sudah anggota ya, yang sudah anggota, satu lihat ini salah ini, gitu. Maka pendisiplinannya itu jalan. Yang pertama lihat itu datang, kasih tahu, salah, gitu. Teguran dua mata. Dia sendiri, dia yang pertama lihat. Nah, kalau sudah terima, sudah yang bersangkutan itu akhirnya bertobat, ya sudah diterima. Nggak usah diomong-omong ke yang lain. Sudah bertobat dia. Kan gitu. Dapat teguran bertobat, ya sudah. Nah, kalau yang ditegur tidak mau bertobat, ajak saksi. Gitu. Bawa satu lagi. Teguran 4 mata. Kalau tidak mau, bawa ke hadapan jemaat.
Kalau dia tidak mau bertobat, lepaskan dia. Alkitab berkata, apa yang dilepaskan jemaat akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Satu kesatuan tubuh Kristus. Gitu. Jadi, perpecahan itu bukanlah ada Semyrna, ada Efesus, ada Tiatira, ada beda-beda ini pecah gitu. Bukan. Pecah itu adalah ya di sini, di lokal ini terjadi perpecahan gitu. Itu yang disebut perpecahan tubuh Kristus gitu. Jadi bukanlah ada Semyrna, ada Efesus, ada Tiatira, ada Philadelphia, ada itu pecah, bukan, nggak begitu. Karena tubuh Kristus bukan keseluruhan ini, tapi tubuh Kristus adalah lokal setempat dan independen, di mereka masing-masing bertanggung jawab kepada Kristus. Kemudian yang ketiga ini, kenapa mesti lokal dan independen? Kalau kita melihat perintah sehati sepikir di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10, coba kita buka. 1 Korintus pasal 1 ayat 10, saya akan membacakan di sini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Orang kadang mengaplikasikan ayat ini kepada keseluruhan kekristenan. Itu. Ya, jadi keseluruhan kekristenan di seluruh dunia ini harus sehati sepikir. Maka mereka melihat adanya perbedaan denominasi begini, mereka melihatnya ini tubuh Kristus, ini terpecah-pecah. Gitu. Mereka pakai ayat ini salah, gitu kan. Kita ini sedang terpecah-pecah. Kita ini harus apa? Erat bersatu, sehati sepikir. Maka sering saya dapat undangan berdoa bersama untuk penyatuan tubuh Kristus, katanya. Undangan berdoa penyatuan tubuh Kristus. Ya karena mereka melihatnya ini sedang terpecah-pecah. Tetapi konsep gereja lokal ini tidak terpecah-pecah. Terpecah-pecah terjadi kalau di dalam lokal ini tidak sehati sepikir. Ya. Ayat ini ditujukan kepada jemaat lokal setempat. Gitu. Bagaimana orang yang di Semyrna, di Efesus, di Tiatira yang tidak satu kumpulan bisa dijadikan sehati sepikir. Suami istri saja kadang nggak sehati sepikir, benar nggak? Pikirannya beda. Bagaimana kita disuruh sehati sepikir dengan orang seluruh dunia, kekristenan seluruh dunia? Tidak bisa. Dan memang ayat ini tidak ditujukan untuk semua kekristenan seluruh dunia. Tapi maksud perpecahan adalah lokal setempat ini harus sehati sepikir. Nah, itu alasan ketiga. Jadi perintah sehati sepikir tidak mungkin teraplikasi kepada kekristenan seluruh dunia. Itu tidak mungkin. Kekristenan, perintah sehati sepikir hanya bisa diaplikasikan kepada yang lokal, yang setempat. Konsep gereja lokal. Kemudian yang terakhir ini yang keempat. Mengapa harus gereja itu lokal dan independen? Yang keempat adalah apa? Supaya tidak menggenapi nubuatan negatif tentang antikristus. Kalau kita membaca kitab Wahyu,
Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 12 saya akan membaca di sini. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Inilah antikristus. Jadi bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dia akan mewakili iblis. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi. Perhatikan, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi antikristus muncul. Kapan antikristus muncul? Kapan antikristus muncul? Dan dia katanya akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah yang bukan Allah, menyembah kepada iblis nantinya. Kapan? 2 Tesalonika memberikan keterangan kepada kita demikian. Antikristus memang akan muncul. Tapi kapan munculnya? Kita dikasih penjelasan demikian. Dua Tesalonika pasal yang kedua. Dari ayat 4 sampai 8 saya akan membaca. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Maka dia minta disembah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kalau kita melihat dispensasi zaman, karena Kristus ditolak oleh bangsa Yahudi, maka inilah masa jemaat lokal dan akan berhenti dengan yang disebut pengangkatan nanti atau rapture. Pengangkatan. Ini adalah rapture ini mengakhiri masa jemaat ini. Mengakhiri masa jemaat. Nah, setelah pengangkatan inilah, maka si pendurhaka tadi ini akan memunculkan dirinya. Dia akan duduk di bait Allah
Dan dia minta disembah sebagai Allah. Dan baru nanti diakhiri dengan apa? Kedatangan Kristus kembali ke bumi. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak akan muncul karena masih ada yang menahannya. Kalau menahannya itu sudah diangkat, itu adalah orang-orang lahir baru. Gitu. Yang konsep pemahamannya tentang tubuh Kristus itu adalah jemaat lokal. Karena kalau konsep jemaat itu adalah satu tubuh seluruh dunia, itu sudah gampang untuk dapat disatukan. Ketika konsep jemaat ini lokal, maka inilah yang mengganggu penyatuan di sini. Kalau konsep jemaat yang kita praktekkan adalah jemaat itu bersifat lokal, kamu lokal, dan independen, masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka selama ada konsep demikian, tidak mungkin bisa apa? Ada penyatuan. Setelah diangkat, tidak ada konsep gereja lokal lagi. Tidak ada orang yang berpikiran gereja lokal. Maka tidak ada lagi yang menahan dia muncul. Dia minta seluruh dunia menyembah dia. Artinya dia akan menyatukan dunia. Dan penyatuannya ini bukan menyatukan negara-negara saja. Bukan menyatukan ekonomi saja. Politik saja. Ekonomi, politik itu hanyalah alat untuk memaksa orang akhirnya menyembah apa? Dia. Dia akan duduk di bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Dan di sini sudah tidak ada lagi konsep orang yang berpikir jemaat kita independen, kita lokal. Tidak ada lagi. Sehingga dia bisa muncul, tidak ada yang menghalangi. Alkitab tadi, kedurhakaan sudah mulai. Jangan dikatakan mulai. Berarti semakin mendekati masa pengangkatan ini, konsep jemaat lokal ini akan diserang terus. Kita ke depannya akan melihat gerakan penyatuan. Bisa jadi konsep kita akan kembali di dalam dunia kekristenan ini bisa terjadi lagi ulangan sejarah di masa lalu, gereja menganiaya gereja. Kita tidak tahu, kedurhakaan mulai. Maka pengangkatan ini adalah satu cara Allah menyelamatkan jemaat lokalnya. Diangkat. Dan antikristus muncul. Karena nggak ada yang menahannya lagi. Dia akan menyebabkan semua orang, katanya di seluruh dunia, penghuni bumi ini menyembah
Karena dia akan duduk di bait Allah dan dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan dia berlaku seperti domba yang bertanduk apa? Dua, seperti Kristus. Karena Kristus itu juga disebut sebagai anak domba. Ya. Jadi ketika gereja hari ini tidak menganut sistem lokal dan independen, maka dia akan mendukung satu konsep penyatuan gereja, bahkan akan penyatuan agama-agama yang ini sedang dirintis. Dan tujuannya nanti setelah pengangkatan, di masa antikristus memerintah di bumi ini, semuanya diminta tunduk menyembah dia. Alatnya apa? Pakai ekonomi. Dia akan keluarkan sesuatu tanda yang ditanam di tubuh. Barang siapa tidak punya tanda itu, bisa jadi ini chip. Dia tidak bisa jual, tidak bisa apa? Beli. Itu alat untuk memaksa saja. Tapi sebelum antikristus dinyatakan di sini, jemaat lokal yang menahannya, yang tidak mau bersatu, gitu, tidak mau disatukan, itu Tuhan akan angkat untuk menyelamatkannya. Jadi, mengapa harus lokal dan independen? Kita tidak mau menggenapi nubuatan negatif tentang antikristus, di mana kita ikut andil di situ. Kita ikut mendukung di situ. Kita tidak mau. Maka jemaat itu harus lokal dan independen. Kepalanya adalah Kristus. Jemaat tubuh Kristus tunduk hanya kepada Kristus. Tidak ada yang mengepalainya dia. Tidak ada lah. Tidak ada kepala. Di atas jemaat lokal tidak ada lagi kepala. Ini tidak ada. Entah ketua yayasan kah, entah ketua apakah, gitu kan. Entah bapak apakah begitu, nggak ada yang menguasai, nggak ada yang tunduk lagi kepada siapapun di atasnya selain kepada Kristus. Karena nanti antikristus akan menyatukan seluruh dunia dan memaksa penghuninya untuk menyembahnya. Dia tidak akan terhalangi. Karena semua yang berpikir gereja mesti lokal dan independen, itu sudah tidak ada. Sudah diangkat. Baik, ya.